Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramaji Dewangga dari kelas 8F absen nomor 25 akan membacakan ketaatan terhadap UUD NKRI 1945. Tata urutan perundang-undangan nasional. 1. Konsep dan hakikat perundang-undangan nasional. Sejak dilahirkannya dan secara kodrat manusia selalu ingin menyatu dengan manusia lain dan lingkungan sekitarnya dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat untuk saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya satu sama lain. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia dikaruniai akal, pikiran, dan perasaan sebagai pendorong dalam beraktivitas. Melalui akal, pikiran, dan perasaan, manusia menghasilkan berbagai barang kebutuhan hidup. Dengan demikian, kita ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat. Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan satu mata uang dengan sisinya. Dengan kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan, dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan di masyarakat. J.I.P. Glastra van Loan menyatakan dalam menjalankan peranannya, hukum punya fungsi 1. Menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup. 2. Menyelesaikan pertikaian. 3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan jika perlu dengan kekerasan. 4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 5. Memenuhi tuntunan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagai sebutan di atas. Peraturan ada yang tertulis dan tidak. Contoh peraturan tertulis: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Contoh peraturan tidak tertulis adalah hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan negara atau konveksi. Peraturan yang tertulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang. B. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu. C. Bersifat abstrak, mengatur yang belum terjadi. 2. Landasan berlakunya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandasan kepada A. Landasan filosofi. B. Landasan sosiologis. C. Landasan yuridis. 3. Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. A. Dasar yuridis, hukum sebelumnya. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. E. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 4. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut dicantumkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Peraturan pemerintah. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. B. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Secara skematik, proses pembuatan suatu undang-undang dapat dicermati pada bagian di bawah ini. 1. Proses pembahasan RUU dari pemerintah DPR RI. 2. Proses pembahasan RUU dari DPR di DPR RI. 3. Proses pembahasan RUU dari DPR di DPD di DPR RI. C. Mentaati peraturan perundang-undangan. Contoh perilaku masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan yaitu 1. Memahami isi UUD 1945 NKRI. 2. Membayar tagihan pajak. 3. Menaati peraturan lalu lintas. 4. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. 5. Berpartisipasi dalam wajib belajar 9 tahun dengan baik dan benar. D. Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia. Anti korupsi merupakan sikap atau perilaku yang tidak mendukung atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi melalui UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi menurut Pasal 4 atau untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurut Pasal 6 adalah A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melalui pemberantas tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Thank you, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.